Sayap militer Gerakan Jihad Islam Brigade Al-Quds melaporkan menghancurkan kendaraan tempur Israel di Seijaya, timur kota Gaza. Kendaraan tempur itu dihancurkan pejuang Al-Quds dalam operasi rekayasa canggih. Al-Quds melaporkan kendaraan militer Israel itu dihancurkan menggunakan bom yang ditinggalkan oleh pasukan Israel bersama dengan alat peledak. Dalam video yang dirilis, alat peledak itu tembus hingga menghancurkan kendaraan militer Israel. Rekaman tersebut menunjukkan para pejuang bersiap untuk operasi kedatangan kendaraan Israel di lokasi penyergapan. Saat kejadian berlangsung, kepulan asap tebal mengepul ke udara. Sebelumnya, Brigade Al-Quds menyatakan para pejuang mereka memikat unit teknik Israel ke dalam gedung yang dipasangi jebakan di sebelah timur Khan Yunis. Pejuang Al-Quds juga meledakkan bahan peledak yang kuat begitu unit tersebut berada di dalam. Operasi ini dilakukan saat militer Israel terus maju dengan rencana operasi perang kereta Gideonnya. Serangan itu bertujuan untuk mengamankan kemenangan militer dan politik yang menentukan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku emosi buntut Prancis, Inggris, dan Kanada memberi dukungan ke Hamas melalui tekanan internasional. Menurut Netanyahu, langkah Barat mengakui negara Palestina itu sama saja memberi hadiah kepada Hamas. Tuduhan Netanyahu itu dilontarkan lantaran Prancis, Inggris, dan Kanada menekan Israel untuk menghentikan operasi militernya di Gaza dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Menurut Netanyahu, penghentian operasi militer sama artinya memberikan ruang gerak bagi Hamas untuk kembali menguat. Selain itu, Netanyahu menyebut apa yang dilakukan para pemimpin Perancis, Inggris, dan Kanada bisa melebahkan upaya Israel dalam menghancurkan Hamas. Atas kondisi itu nantinya akan membuat Hamas semakin berani. Hal inilah yang disebut Netanyahu setiap penghentian operasi militernya justru dimanfaatkan Hamas untuk memperkuat diri. Lantas Netanyahu menekankan ketiga negara itu berada di posisi yang salah. Sebelumnya ketegangan dengan Israel terjadi karena para pemimpin Perancis, Inggris, dan Kanada mengkritik aksi perang pasukan Netanyahu di Gaza. Menurut ketiga negara itu, perluasan operasi militer Israel di Gaza semakin memperparah krisis kemanusiaan. Selain itu menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan penduduk sipil. Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem kembali menyatakan tak akan berhenti melawan pasukan Israel. Menurutnya, agresi yang sedang berlangsung tak akan melemahkan perlawanan, yakni akan turut memperkuat tekadnya. Naim Qassem memerintahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar segera melepaskan diri dari cengkraman Israel jika ingin mencapai tujuannya. Pernyataan itu disampaikan Naim Qassem dalam pidato pada kesempatan peringatan 25 tahun Hari Perlawanan dan Pembebasan Minggu 25 Mei. Dalam pidatonya itu, Naim Qassem juga mengatakan hari tersebut turut mengangkat Lebanon dari kelemahan menuju puncak kekuatan. Sebelumnya, Naim Qassem memulai pidatonya dengan mengklaim perlawanan ini berkembang dari proyek menjadi pilar permanen Lebanon seusai pengusiran pendudukan Israel. Menurutnya, perlawanan ini turut mendorong pembebasan Lebanon dan memperbarui kemerdekaannya. Ia menyebut perlawanan lahir dari kebutuhan untuk menghadapi ancaman dan merupakan dukungan alami bagi tentara. Yakni perlawanan muncul karena kebutuhan dalam menghadapi musuh. Lanjut, Naim Qassem membahas mengenai sejarah penting pada 25 Mei 2000. Pihaknya menggambarkan peristiwa itu sebagai kemenangan besar lantaran berhasil mematahkan cengkraman Israel yang menarik pasukan tanpa syarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.